Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2707 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang pertama ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau jemaat dapat membedakan mana hamba Tuhan yang melayani, yang murni, dan mana yang palsu. Rasul Paulus mau mengupas tuntas modus dan motif pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kenapa ini penting bagi kita, gereja Tuhan, bagi saudara jemaat Tuhan, supaya kita mengenali mana hamba Tuhan yang murni, yang asli, dan mana yang palsu. Amin. Karena sekarang saudara, hampir sulit dapat kita bedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Karena apa? Saking miripnya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Ada hamba Tuhan yang melayani, firman Tuhan dikatakan apa? Karena dengki. Karena dia ingin menjadi lebih daripada hamba Tuhan yang mungkin dari awal dia ikuti, dari awal dia ada di tempat itu, dia bertumbuh bersama-sama, tetapi ada yang lebih menonjol daripada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dengki itu, akhirnya apa saudara? Satu dengan yang lain, saling sikut menyikut, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, padahal sama-sama hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan yang pelayanannya dibangun karena dengki, karena iri hati, dia mau menghalalkan segala macam cara. Yang penting dia dapat berada di posisi yang dia inginkan. Saudara, seorang hamba Tuhan yang mendasari pelayanannya dengan rasa dengki, dia punya ambisi yang sesat. Hamba Tuhan yang mendasari pelayanannya karena dengki, karena iri, dia menganggap gereja lain itu lawan. Dia menganggap gereja lain yang ada di sekitar dia musuh. Dia tidak mau ada orang yang lebih daripada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan yang mendasari pelayanannya karena dengki, sudah pasti pelayanan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki satu prinsip, kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Saudara, itu tanpa kita sadari, kita sudah mulai mendasari bangunan pelayanan kita dengan rasa dengki dan iri. Bertobat. Amin. Kenapa kita harus bertobat?
Karena kedengkian itu salah satu dari perbuatan daging. Kalau sudah membaca Galatia pasal 5 ayat 21 berkata di sana kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sadar bahwa dia juga dulunya hidup dalam perbuatan daging yang membawa kepada kebinasaan. Tapi setelah dia bertobat, saudara, dia meninggalkan semuanya itu. Dulu ada satu kedengkian ketika ada orang yang lebih sukses daripada Saulus. Sebelum Paulus bertobat namanya kan Saulus. Makanya dia selalu terus melakukan berbagai macam kejahatan yang lebih jahat. Karena apa? Ada kemungkinan, ada yang lebih sadis, lebih jahat daripada Saulus, dan Saulus tidak mau ada orang yang lebih hebat daripada dia. Makanya dia melakukan banyak kejahatan karena ingin ada di posisi yang paling atas. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah hidup dalam kedengkian itu. Makanya dia katakan, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kedengkian ini juga ada di dalam gereja. Mungkin saudara sebagai pelayan, sebagai majelis, saudara dipercaya mungkin mengembalakan pelayanan dan jemaat. Ya mungkin hanya beberapa dibandingkan dengan pelayanan majelis yang lain yang jemaatnya mungkin lebih banyak. Dan orang-orang yang di dalamnya mungkin orang-orang besar, orang-orang berpangkat, orang-orang yang berduit. Sementara saudara yang lebih senior hanya orang-orang yang di garis ekonomi yang paling bawah. Sehingga mulai timbul rasa dengki, rasa iri hati. Apalagi orang yang melayani, majelis yang melayani di orang-orang besar itu. Majelis yang masih baru, yang masih sedikit, masih minim pengalaman. Sementara saudara sangat-sangat senior, sangat berpengalaman. Tapi saudara melayani orang-orang kecil. Mulai timbul iri hati, dengki. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tentang orang itu, saudara pasti sesuatu hal yang kita anggap ini orang gak benar. Karena apa saudara? Kita sudah diracuni oleh setan. Mulai dari hati kita yang mulai iri hati. Ketika ada yang lebih sukses, lebih diberkati dari kita, mulai kita sakit hati. Itu menandakan kita mulai mendasari kehidupan kita, pelayanan kita di dasar yang keliru. Karena dasar yang kita bangun, dasar iri hati, dengki, bertobat. Yang kedua, saudara, ada hamba Tuhan yang melayani karena perselisihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang melihat banyak sekali gereja berselisih. Setelah berselisih, buka gereja tandingan, saudara. Banyak, saudara. Dan saya mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan tidak berkenan kalau kita mendasari pelayanan karena perselisihan. Karena perselisihan itu dibuatlah gereja tandingan. Dibuat sengaja dekat dengan gereja induknya untuk membuktikan diri bahwa dia juga bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dasar pelayanan kita karena perselisihan, kita cekcok dengan pemimpin kita, lalu kita buat pelayanan yang serupa. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan sedih melihat hal itu. Kenapa? Karena saudara membangun satu pelayanan dari perselisihan. Saudara menularkan kebencian, amarah. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara membuat pelayanan karena perselisihan itu, saudara buat tandingan seperti itu, bisa nggak saudara bersatu? Saya yakin tidak bisa. Mau dalam persekutuan,
saudara di wilayah antar gereja, pasti saudara tidak akan datang. Saudara tidak akan salaman, bahkan berjumpa dengan saudara anggap tadi musuh saudara itu. Padahal kita satu tubuh, tubuh Kristus. Saudara, Tuhan mau kan kita menjadi satu. Walaupun kita mungkin berbeda-beda denominasi, tapi kita dapat bersatu, satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendasari dengan perselisihan, waduh, dia punya dendam, punya sakit hati, yang membuat sulit untuk dapat bersatu. Ada kecurigaan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Takut kalau jemaatnya ikut atau kembali ke gereja yang semula dan sebagainya. Saudara, itu yang ada di otak pikiran orang-orang yang membangun pelayanan di atas dasar perselisihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membangun pelayanan kita karena perselisihan, apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan tidak akan berkenan. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau kita kan saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya kalau misalnya saudara mau keluar, keluarlah baik-baik. Amin. Saya yakin dan percaya kalau kita keluar baik-baik, saudara pelayanan, sudah mau buka pelayanan secara mandiri, saudara pasti orang tua rohani, saudara pasti akan support. Dan pelayanan saudara pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Bukan karena iri, bukan karena perselisihan. Saudara buka jadi tandingan, saudara. Aduh, menyedihkan, saudara. Coba saudara perhatikan, sekarang ini kan terjadi fenomena itu. Saya perhatikan, saudara, gereja kalau sudah besar, pecah. Semakin besar, makin banyak peluang untuk pecah. Dan biasanya kalau pecah, saudara, saling melukai satu dengan yang lain. Saudara, dulu ada gereja mega church, satu keluarga. Tapi karena di dalam mereka melihat uang, persembahan besar, anak-anak saling rebut sudah, satu dengan yang lain. Akhirnya pecah. Dari orang tua, menantu, anak-anak, sulit untuk dipertemukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dasar pelayananmu karena iri, karena perselisihan, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sudah kerjakan, lakukan. Tuhan tidak berkenan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau saudara membangun karena iri, bertobat. Ubah motif dan modus pelayanan saudara. Bukan karena iri, bukan karena sakit hati, tapi karena saya mau melakukannya untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau ada yang lebih daripada kita diberkati pelayanan, kita tidak sakit hati lagi. Kita tidak merasa itu saingan. Kita lebih menerima. Amin. Yang kedua kita sudah belajar saudara. Jangan membangun pelayanan karena perselisihan. Bertobat. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan. Jangan menganggap orang-orang di luar gereja saudara musuh. Saudara bertobat. Supaya saudara dapat melihat gereja-gereja di luar gereja saudara adalah tubuh Kristus. Amin. Yang tadi adalah hamba-hamba Tuhan yang punya motif dan modus yang palsu. Sekarang yang aslinya mana Pak Pendeta? Saudara perhatikan ayat 15 di kalimat terakhir. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan apa? Dengan maksud baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai hamba Tuhan, saudara harus memiliki motif dan modus yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Jadi pelayanan saudara, mau banyak orang, mau sedikit saudara, motif dan modus saudara murni. Bukan karena amplop, bukan karena mau mengejar berkat, bukan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang melakukan pelayanan. Tadinya mungkin dia bekerja pendapatan besar, lalu dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di daerah pedalaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak lagi mencari keuntungan di sana. Karena yang dia lakukan adalah murni melayani jiwa-jiwa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga orang yang melayani tidak dengan maksud baik. Hanya ingin mendapatkan bantuan, hanya ingin mendapatkan sponsor. Banyak juga yang seperti itu. Tapi saya mau saudara camkan ini dalam hati saudara. Kalau saudara dipercaya melayani Tuhan, menjadi gembala, menjadi majelis, menjadi aktivis gereja, lakukan itu dengan maksud yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita mungkin berbeda-beda. Ada cara yang saudara lakukan mungkin agak keras, ada lemah lembut, saudara. Saudara, cara kita mungkin beda, tapi tujuan kita lakukan, kerjakan itu, memiliki maksud yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan pelayanan dengan maksud baik, dia akan terus berbuat baik walaupun dia mungkin tidak diterima, ditolak, mungkin dia teraniaya. Tetapi karena maksudnya baik, dia tetap mengeluarkan buah-buah yang baik. Dia tidak terpengaruh dengan orang-orang yang jahat. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Kenapa? Karena dasar pelayanan dia punya maksud baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang murni melayani dengan maksud yang baik dapat mengubah orang-orang yang dia layani. Amin. Yang tadinya mungkin mereka latar belakang orang jahat, orang gak benar, tapi karena hamba Tuhan ini melayani dengan maksud baik, bukan mencari keuntungan pribadi. Dia melakukan itu dengan maksud baik supaya jemaat yang dia layani berjumpa pribadi dengan Tuhan, hidup mereka dalam pertobatan, hidup mereka jadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Dia tidak mencari keuntungan di jemaat. Dia melakukannya semata-mata karena dia punya maksud baik bagi jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang punya maksud baik, pasti pelayanannya berdampak. Pasti jemaat akan merasakan hal-hal yang baik, sehingga mereka ditulari dengan hal-hal yang baik. Mereka mengerjakan, mereka memberikan yang paling terbaik, apalagi untuk Tuhan. Haleluya. Karena apa? Dasar pelayanan hamba Tuhan, dasar pelayanannya dia punya maksud baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Dalam pelayanan, ada orang yang mendasari pelayanan karena iri, karena dengki, dan ada juga yang punya maksud baik. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, mari lihat motif dan modus saudara dalam pelayanan. Jangan-jangan bangunan yang kita bangun dasarnya nggak benar. Dasarnya jangan-jangan karena iri hati, karena perselisihan. Sehingga membuat saudara tidak ada damai sejahtera. Saudara dapat melihat jemaat juga mereka tidak merasakan kasih Tuhan. Karena apa? Saudara membangunnya di dasar yang salah. Oleh karena itu saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Kalau saudara membangun yang salah, bertobat. Biarlah saudara memiliki satu pelayanan dasarnya baik. Amin. Sehingga pelayanan saudara diberkati. Jiwa-jiwa yang saudara layani, mereka juga merasakan kasih Kristus dalam pelayanan saudara. Kehidupan sudah berdampak, jemaat juga berdampak. Saudara diberkati, jemaat lebih lagi diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan lawat, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang bergumul berat, mereka yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan yang datang dari Tuhan Yesus. Biarlah semua pendengar dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.